Selamat datang sahabat sehat. Berikut merupakan informasi alur pelayanan instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Pasien baru akan diterima oleh petugas triase sesuai dengan regulasi atau standar operasional pelayanan, meliputi senyum, salam, sapa, serta memperkenalkan diri. Keluarga pasien akan dipersilakan mengisi lembar screening COVID, kemudian petugas memasangkan gelang identitas sesuai dengan standar pelayanan operasional, kemudian petugas menjelaskan tujuan pemasangan gelang identitas tersebut. Kemudian pasien akan masuk ke dalam ruang triase. Di dalam ruang triase ini, pasien akan dikelompokkan sesuai dengan kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, ATS 1. Di dalam ATS 1, di sini dikategorikan dengan pasien yang memiliki kegawatan dan kondisi mengancam nyawa, maka akan dilayani oleh dokter anestesi dan perawat jaga dengan waktu respon 0 menit. Sebagai contoh kasus dalam ATS 1 adalah pasien dengan henti nafas dan henti jantung. Yang kedua, ATS 2. Di dalam ATS 2 merupakan pasien yang mengalami kegawatan dan pasien akan dilayani dengan waktu respon 10 menit. Di dalam ATS 2 sebagai contoh kasus adalah pasien datang dengan syok atau kejang. Yang ketiga, ATS 3. Pada ATS 3, pasien akan dilayani oleh dokter di masing-masing bagian, yaitu penyakit dalam ataupun non-bedah, anak, ataupun obstetri. Di dalam ATS 3, pasien dilakukan asesmen untuk memutuskan diagnosa medis, kemudian dilakukan tindakan pemasangan infus, pemeriksaan laborat, ataupun pemeriksaan radiologi. Kemudian pasien akan dilakukan observasi maksimal selama 6 jam. Apabila kondisi stabil, maka akan diberikan surat perintah rawat inap dan kemudian didaftarkan di ruang TPPRI. Apabila ada kamar, maka akan diinformasikan kesiapan yang akan ditempati. Apabila sudah siap, pasien akan dipindahkan ke ruang rawat inap. Apabila kamar penuh, maka pasien akan ditempatkan di ruang holding transit X farmasi. Apabila tidak ada, maka akan dilakukan observasi di IGD sampai dengan informasi lebih lanjut. Keempat, ATS 4. Pasien yang memiliki kondisi tidak mengancam nyawa dan akan ditangani oleh dokter sesuai dengan kasus dan waktu maksimal selama 60 menit. Jika dilakukan observasi dan kondisi stabil, maka pasien dapat mendapatkan obat untuk rawat jalan. Yang kelima, ATS 5. Kondisi pasien tidak berpotensi menimbulkan kecacatan dan akan mendapatkan pelayanan dalam waktu maksimal 120 menit. Apabila dilakukan observasi dan kondisi stabil, maka pasien dapat mendapatkan obat rawat jalan dan di dalam hal ini, petugas IGD kemudian melepaskan gelang identitas.